Nah, yang kedua, yang ini peserta wajib menekan tombol mute selama acara berlangsung, kecuali dipersilakan oleh MC kami, atau ditanya oleh pemateri. Nah, yang ketiga, peserta diharapkan menyalakan video dengan background yang telah diberikan oleh kami Badan Mentoring. Jika tidak menggunakan background, diharapkan peserta tetap menyalakan videonya. Oke, selanjutnya peserta dapat mengajukan pertanyaan setelah materi selesai diberikan. Pertanyaan bisa diajukan lewat kolom chat atau langsung bicara aja. Maksimal 3 penanya tercepat. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya boleh ya. Yang kelima, diharapkan mengikuti game Kahoot setelah sesi tanya jawab selesai. Game akan diberikan sebelum game dimulai. Selanjutnya, peserta wajib melakukan screen cap untuk dimasukkan ke link kehadiran sebagai bukti mengikuti web series BMT ini. Yang terakhir, peserta wajib mengisi link kehadiran untuk sertifikat. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat wajib sampai akhir acara ya, karena di akhir acara kami akan membagikan link untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Oke. Oke, untuk acara selanjutnya ya ini pemberian materi, yaitu oleh Bang Dendi Herdiana. Nah, sebelum itu yang akan yang ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, tak sayang maka tak cinta. Nah, ya, sok silahkan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga kalau riwayat beliau seorang digital marketing strategis Garaya Donuts Buah Batu dan B-Master. Yang kedua, beliau juga sebagai CEO Badan Mentoring tahun 2018-2019. Dan yang terakhir, beliau juga seorang founder Pemuda Insan Kamil 2017. Wah, hebat banget nih pembicara kita kali ini. Oke teman-teman, pastinya udah pada nggak sabar dan penasaran kan siapa Bang Dendi. Nah, sok silakan kepada Bang Dendi Herdiana, kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Oke, semua teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Aji dan Kak Abdul ya, Abdul. Oke, mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Dendi Herdiana, bisa dipanggil Kang Dendi gitu, atau Dendi aja juga boleh. Saya sekarang ya masih mahasiswa Telkom juga ya, tingkat akhir, insya Allah. Mudah-mudahan Allah lancarkan Agustus bisa sidang ya. Dan selain kesibukan TA juga, saya juga sedang membangun perusahaan namanya tuh B-Master ya, perusahaan yang bergerak di herbal. Salah satu produknya itu madu seperti itu. Lalu saya juga sibuk sebagai trainer ya di e-course digital marketing, namanya tuh Affiliate Creator. Nah, di sana jadi para pembisnis online itu nanti bisa memasarkan produk ya berbentuk video yang saya buat, dan alhamdulillah ada beberapa produk yang sudah saya launching, namanya itu Squad Reseller seperti itu. Lalu ya mungkin itu ya kesibukannya di TA juga ya, masih mahasiswa juga, terus lagi bangun perusahaan dan jadi trainer seperti itu. Oke, langsung aja mungkin ke slide materi. Oke, ini ya. Jadi udah beberapa hari sebelumnya panitia menghubungi saya untuk membahas materi mengenai upgrade pola pikir siswa to mahasiswa. Nah, teman-teman, bahwa pola pikir itu penting bagi kita. Kenapa penting? Karena pola pikir ini akan menghasilkan tindakan, ya. Dan tindakan akan menghasilkan nasib. Nah, nasib itu ada dua. Ada nasib baik atau nasib buruk. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman ingin nasib yang baik, ya tentu teman-teman harus memiliki pola pikir yang baik. Dan sedangkan nasib yang buruk, ya berarti kebalikannya, pola pikir teman-teman atau pola pikir kita yaitu buruk seperti itu. Nah, ini nanti kita akan bahas, kita akan bedah bagaimana merubah pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang positif, dan ujungnya kita akan menjadi
pribadi yang sukses, dan tentunya ketika kita menjadi mahasiswa akan menjadi mahasiswa yang sukses seperti itu. Oke, langsung next. Oke, apa itu mindset? Nah, mungkin bagi teman-teman atau bagi saya dulu nggak kebayang ya mindset itu apa gitu ya. Nah, namun setelah saya belajar ya bisnis, nah saya juga belajar di bisnis itu belajar mindset. Jadi hal utama dalam bisnis itu mindset. Dan hal apapun ya, entah itu pekerjaan ya, mahasiswa, terus mungkin ketika kita sedang berumah tangga gitu ya, atau aktivitas apapun, nah ini mindset itu penting gitu ya. Nah, menurut para ahli ya, mindset adalah suatu set ya atau rangkaian pemikiran yang membentuk kebiasaan berpikir dari seseorang atau individu. Nah, jadi mindset itu adalah suatu pikiran ya yang akan melahirkan kebiasaan ya, dan nantinya ini akan melahirkan nasib seperti itu. Nah, coba nanti saya akan jelaskan di piramida mengenai mindset. Nah, coba di next. Nah, tadi hati-hati dengan mindset kita. Gitu. Kenapa? Karena mindset kita itu akan melahirkan nasib ya. Nah, jadi hati-hati sekali ini dengan mindset kita karena akan menjadi nasib, akan menjadi sesuatu yang akan berdampak dalam kehidupan kita. Ya. Coba next lagi ke piramida. Oke. Nah, mindset ya. Ini nanti akan lahir dari mindset itu akan lahir dengan perkataan atau word ya. Jadi mindset seseorang ya, pola pikir seseorang itu akan melahirkan kata-kata, akan melahirkan perkataan. Dan dari perkataan itu akan melahirkan action atau tindakan gitu. Nah, ketika tindakan itu terus diulang, nah maka akan menjadi habits, akan menjadi kebiasaan. Nah, kalau suatu tindakan secara sadar itu terus diulang menjadi kebiasaan, maka akan menjadi karakter kita. Ya, akan menjadi karakter diri pribadi. Dan karakter ini ya akan menjadi destiny atau nasib ya, sukses atau gagal. Nah, pertanyaannya harus apa yang diubah ketika kita ingin merubah nasib? Nah, tentu yang paling dasar dulu ya. Apa? Yaitu mindset. Habit, action, perkataan ya, itu akan berubah ketika mindset kita itu benar. Nah, lalu Kang atau Bang, apa sih caranya untuk merubah mindset kita? Ya, yang pertama ya, mindset itu terbentuk dari alam bawah sadar atau subconscious mind. Nah, alam bawah sadar ini akan terbentuk ya ketika apa? Ketika mendapatkan informasi, entah itu dari buku, dari berita ya, lalu dari lingkungan, dari keluarga. Nah, ketika kita sering mendapatkan informasi atau kita berada di lingkungan yang baik ya, maka secara tidak sadar alam bawah sadar itu akan terbentuk menjadi alam bawah sadar yang baik atau yang positif. Nah, ketika alam bawah sadar kita udah terbentuk secara baik, secara positif, nah maka ini akan merubah cara pikir kita, akan merubah cara pandang kita. Gitu. Nah, jadi coba ya teman-teman, kalau misalkan ya mungkin ya saya kasih contoh preman ya, kalau lingkungannya sama preman lagi, kira-kira kebiasaannya apa? Ya pasti tidak akan jauh dengan lingkungannya ya. Nah kalau misalkan preman ya berteman dengan preman ya maka perilakunya ya akan menjadi preman ya, bisa merampok, bisa melakukan kejahatan. Dan ujung-ujungnya akan menjadi nasib. Ya kalau jahat, ya mungkin akan ada hukuman gitu ya, akan ditangkap oleh pihak yang berwajib seperti itu. Nah, jadi untuk merubah mindset ya salah satunya ubahlah informasi yang kita serap. Ya, ubahlah ya sekali lagi ubahlah informasi yang kita serap. Kalau selama ini informasi yang kita serap itu adalah informasi yang negatif, lingkungan yang negatif, terus kalau sekarang itu kan kaum rebahan gitu ya. Ya mungkin mindset dan nasib kita pun akan seperti itu. Jadi penting informasi yang kita dapat, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dan apa yang berada di sekeliling kita. Gitu. Oke, paham ya? Bagaimana merubah mindset? Ya,
yaitu bagaimana merubah alam bawah sadar kita. Nah, alam bawah sadar kita itu dari mana? Dari informasi dan lingkungan dan yang lainnya seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, siswa dan mahasiswa nih. Apa sih bedanya siswa dan mahasiswa? Coba pengen tahu komennya apa nih? Pendapat teman-teman mengenai siswa dan mahasiswa. Coba MC mungkin bisa dibantu. Sok, silahkan. Silahkan komen. Iya, komen. Apa sih Sebagai siswa peserta. dan mahasiswa? Gitu. Nah. Kalau bisa sama perbedaannya juga coba. Kalau enggak yang mau jawab, boleh, silahkan. Boleh. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab. Ini pesertanya campur ya, mahasiswa sama siswa ya? Ada yang jawab, Kang. Perbedaannya ada di pola pikirnya, Kang. Perbedaannya ada pola pikir. Apa? Oke. Nah, ada yang jawab lagi kalau mahasiswa lebih fleksibel. Lebih dikasih bebas buat milih yang jadi prioritasnya. Iya. Oke. Apa lagi tuh? Ada lagi perbedaan siswa dengan mahasiswa. Mahasiswa harus bisa lebih dewasa, Bang. Oke. Dari segi pola pikir, siswa masih dapat lebih labil dan sebagainya, sedangkan mahasiswa lebih kritis. Oke. Ini sebelumnya saya mau masuk ini cas dulu. Oke, ya dari zaman hampir mirip dan ada yang benar juga ya. Nah, perbedaannya apa ya antara siswa dan mahasiswa? Ya, lebih tepatnya dari kebiasaan mungkin ya, kebiasaan. Nah, kebiasaan itu ujung-ujungnya atau dasarnya apa? Mindset atau pola pikir. Tapi kadang ada mahasiswa ya yang berpola pikir sebagai siswa. Nah, itu suatu proses ya. Kita nggak bisa menjustifikasi seseorang, wah kamu kok udah mahasiswa masih berpikir kayak siswa, kayak anak-anak gitu. Nah, itu proses seseorang gitu. Kita nggak bisa justifikasi, itu proses pembelajaran seperti itu. Nah, ya yang mendasar dari siswa dan mahasiswa ada pola pikir. Ya. Oke, mungkin kalau siswa ya mohon maaf ya, ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Gitu ya. Tapi pengalaman saya ya, kalau siswa itu sedikit dimanjakan, gitu ya, dekat dengan orang tua ya, meskipun ada juga ya yang mungkin jauh dari orang tuanya bisa jadi seperti itu. Namun ya segala kebutuhannya biasanya langsung dipenuhi gitu. Atau dia belum merasakan bagaimana jerih payahnya kehidupan gitu ya, seperti itu. Nah, sebenarnya itu sih di pola pikir ya. Nah, kenapa bisa dimanjakan atau istilahnya tuh ya dimudahkan gitu ya. Ya mungkin bisa jadi itu dari pendidikan orang tuanya juga ya, atau mungkin pendidikan di Indonesia seperti itu gitu, atau ya kebiasaan masyarakat kita gitu ya, untuk pelajar atau siswa itu ya masih dipenuhi kebutuhannya seperti itu. Nah, kalau saya baca gitu ya di luar negeri gitu, itu ada yang harus setelah mungkin kalau mau kuliah itu harus kerja dulu gitu, harus mandiri dulu, bahkan ada yang harus pisah dengan orang tuanya gitu. Nah, tapi itu kebiasaan ya, itu mungkin adat istiadat dari suatu negara gitu. Namun di sisi lain ya, mental mandiri itu harus dibentuk ya. Kalau bisa dari siswa dulu. Mental mandiri, mental ingin berprestasi itu harus dibentuk dari siswa. Pengalaman saja ya, saya dulu pas SMA, pas siswa ya, pas mengalami SMA itu saya itu pernah dagang, pernah jualan. Ya. Teman-teman kalau misalkan teman-teman waktu istirahat, biasanya apa? Jajan ke kantin
ngerjain tugas atau apa. Nah, kalau saya itu waktu SMA nih, itu saya jualan batagor. Saya jualan batagor ya. Mungkin kalau nggak salah istirahat itu sekitar 30 menit. Nah, waktu 30 menit saya bisa menghasilkan uang 100.000. Dari mana? Dari jualan batagor. Keliling ya, keliling. Sampai pernah ditanya sama kepala sekolah. Apa yang ditanyanya? Kamu mau sekolah atau mau jualan katanya. Seperti itu. Nah, sehingga ya di sana mulai dibatasi ya karena kepala sekolah waktu itu ya Islam itu secara tidak langsung melarang gitu ya, melarang untuk berjualan, padahal guru-guru yang lain itu mendukung gitu. Nah, ya begitulah ya pengalaman seperti itu. Nah, alhamdulillah ya saya bisa mandiri dari SMA gitu. Dan alhamdulillah di kuliah pun ya sekarang ya mandiri juga ya. Artinya saya bisa, alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa membangun perusahaan, bisa membangun produk yang bermanfaat gitu. Tentu ini hasil ya kebiasaan saya dulu mungkin di ketika SMA seperti itu. Nah, artinya apa tuh? Artinya pola pikir, kebiasaan ya itu akan menjadikan lahir nasib. Gitu. Nah, jadi teman-teman dari sekarang coba mulai ya ketika sering banyak mendengarkan informasi yang negatif, lingkungan yang negatif ya coba dirubah gitu, informasi yang positif, lingkungan yang positif ya, terus yang produktif. Insya Allah 5 tahun yang akan datang itu akan menggambarkan teman-teman saat ini gitu ya. Itu banyak ya quote ya bahwa 5 tahun yang akan datang itu tergantung 5 tahun sekarang gitu. Sekarang perbuatan kita, aktivitas kita itu akan berpengaruh kepada 5 tahun yang akan datang. Seperti itu. Oke, itu ya. Jadi perbedaannya dari pola pikir. Oke, nah saya tidak akan lebih membahas pola pikir siswanya, tapi akan lebih membahas ke mahasiswanya. Oke, next. Oke, sebelumnya ini suaranya aman kan ya? Kang. Aman ya? Oke. Nah, mahasiswa. Nah, apa nih mahasiswa? Nah, mahasiswa ada beberapa peran ya seorang mahasiswa. Yang pertama itu adalah agent of change, ya. Apa adalah agen perubahan. Ya mungkin teman-teman banyak ya di Indonesia itu ya, pemuda-pemuda atau mahasiswa itu yang melahirkan karya atau membuat suatu gerakan ya, entah itu gerakan sosial ya, terus gerakan kemanusiaan. Kenapa? Karena mahasiswa itu ya lagi semangatnya untuk berubah, lagi semangatnya untuk merubah suatu masyarakat atau ya dalam tanda kutip mohon maaf ya kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat, sehingga karena mahasiswa itu semangatnya lagi tinggi ya sampai turun ke jalan, sampai ya demo ya dalam ya ke yang mungkin kita juga pernah lihat ya seperti itu. Untuk apa ya? Tujuannya kan ingin merubah kebijakan atau merubah suatu keadaan masyarakat seperti itu. Sehingga ya jelas ya bahwa mahasiswa itu memiliki perubahan atau ingin berubah sesuatu menjadi lebih baik seperti itu. Lalu mahasiswa juga sebagai social control. Ya. Apa sih social control itu? Ya. Social control itu artinya mahasiswa ya bisa melihat apa yang seharusnya ya, ini seharusnya mahasiswa itu bisa melihat keadaan lingkungannya. Entah itu lingkungan di kampus, entah itu lingkungan di masyarakat, di rumahnya gitu. Seharusnya mahasiswa itu harus berpikir membaca situasi lingkungan. Nah, kalau lingkungannya atau masyarakatnya itu ya dalam tanda kutip mohon maaf ya nggak baik gitu ya, maka seharusnya mahasiswa itu bisa tadi merubah dan mengontrol, harus membuat gerakan yang positif, gerakan yang produktif. Nah, kenapa hal itu harus dilakukan? Karena ya mahasiswa itu adalah generasi selanjutnya. Mahasiswa itu adalah penerus generasi selanjutnya.
ingin tahu kondisi Indonesia selanjutnya, ingin tahu suatu peradaban di Indonesia selanjutnya, lihatlah mahasiswanya. Ya, kalau mahasiswanya baik, kalau mahasiswanya produktif, kalau mahasiswanya ingin kemajuan, ya insya Allah, maka peradaban selanjutnya, ya, penerus bangsa Indonesia ini akan ya baik, akan produktif, akan maju. Bahkan kan dibicarakan bahwa Indonesia itu akan menjadi negara superpower. Gitu. Nah itu tergantung siapa? Ya tergantung kita sebagai pemuda, ya, sebagai generasi pelanjut. Gitu. Nah tapi kalau misalkan pemudanya atau mahasiswanya ya malas-malasan, tidak produktif, terus ya mohon maaf ya bermaksiat gitu ya, ya maka mungkin akan kebayang ya bagaimana Indonesia ke depan. Gitu. Nah harapannya nih teman-teman yang mendengarkan ini menjadi mahasiswa ya atau yang belum mahasiswa menjadi calon mahasiswa yang produktif, yang positif, yang akan memberikan kontribusi kepada Indonesia yang lebih baik. Oke, yang keempat, mahasiswa itu berperan sebagai intelektual. Nah, mahasiswa itu harus kritis, ya. Daya kritisnya harus dalam, ya, harus tajam, harus presisi, seperti itu ya. Nah, kenapa harus berintelektual? Karena mahasiswa itu materi atau ilmu yang didapatkan, gitu ya, itu seharusnya itu berdampak kepada kehidupannya. Ya, saya merasakan ya, ketika mau lulus berpikir apa yang harus saya kontribusikan kepada masyarakat. Ilmu yang saya pelajari di Telkom ya, di Universitas Telkom, itu apa sih dampaknya kepada masyarakat? Apa sih dampaknya pada saya dan keluarga saya? Nah, ini tergantung kepada intelektual kita, tergantung kepada isi otak kita gitu ya. Ilmu kita. Nah, jadi saran saya ya bagi teman-teman yang sedang mahasiswa dan yang mau mahasiswa, jangan sia-siakan nanti ketika kuliah. Jangan sia-siakan ya ketika masuk kelas. Teman-teman harus menyerap ya ilmunya. Jangan main ya, jangan main-main, tapi fokus. Teman-teman harus ketika keluar kuliah itu harus harus memiliki skill yang dibawa. Nah, nanti di akhir nih saya akan sedikit tips bagaimana sukses di kehidupan. Nah, ini nanti akan saya bahas di akhir. Nah, itu ya. Jadi mahasiswa itu berperan pertama sebagai agent of change, to social control, next generation, dan intelektual. Oke, itu ya. Next, selanjutnya. Oke, kamu mahasiswa. Nah, ini mindset yang harus kamu miliki. Oke, next. Nah, mahasiswa adalah sebagai pemenang. Ya. Ini mindset yang harus kita miliki bahwa kita adalah sebagai pemenang. Kita dilahirkan, ya, kita lahir di dunia ini adalah sebagai pemenang. Ya, mungkin kalau teman-teman pernah lihat gitu ya video bagaimana perjalanan manusia lahir gitu ya. Ya mohon maaf ya, mungkin dari sel telur bertemu dengan ya sel sperma gitu ya. Di sana kan banyak tuh ya. Tapi yang membuahi sel telur hanya satu sel gitu ya. Artinya apa? Kita itu pada hakikatnya seorang pemenang. Ya. Seorang pemenang yang Allah takdirkan untuk lahir ke bumi seperti itu. Nah, jadi harus pahami ya, saya mahasiswa, saya seorang pemenang ya. Apapun rintangan yang ada di depan, saya bisa atasi, saya bisa lewati karena saya sebagai pemenang. Karena Allah ya menurunkan saya pada hakikatnya saya adalah seorang pemenang. Ya, saya adalah manusia pilihan Allah yang diturunkan ke muka bumi. Oke. Nah, sehingga teman-teman harus memahami kenapa saya dilahirkan, kenapa saya diciptakan. Ya. Kenapa sih Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk hidup dan bisa menapaki pendidikan ya dari SD, ya, SMP, SMA sampai mau kuliah.
Nah, ini teman-teman harus tahu apa sih maksud Allah ya. Nah, maksud Allah apa? Nah, kalau kita lihat di surat Az-Zariyat ya ayat 56 ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata Allah? Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah ya, seperti itu. Artinya apa? Kita dilahirkan ya seorang pemenang ya, manusia pilihan Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk beribadah. Nah, sehingga mindsetnya apa? Kuliah jadikan ibadah. Gitu ya. Jadikan ibadah. Kuliah jadikan sebagai apa? Prestasi kita. Kenapa prestasi? Karena prestasi itu adalah dakwah, gitu, teman-teman. Jadi kalau kuliah itu adalah ibadah, maka prestasinya adalah dakwah. Nah, maka teman-teman ya harapannya teman-teman harus berprestasi seperti itu. Coba bayangkan kalau teman-teman jadi berprestasi, gitu ya, terus unggul, nah, itu orang yang percaya kepada teman-teman. Nah, maka jadikan ya teman-teman berprestasi itu menjadi banyaknya teman, banyaknya orang yang percaya kepada teman-teman. Nah, sehingga ketika udah banyak orang yang percaya, sudah banyak orang yang kenal dengan teman-teman, maka sebarlah kebaikan, sebarlah amal soleh. Oke, itu ya mindsetnya bahwa kita adalah pemenang apapun rintangan ya yang akan ada di depan itu kita pasti bisa melewatinya seperti itu. Oke, next. Oke, kamu adalah pembelajar. Apa? Jadikan bahwa kita itu adalah seorang pembelajar, ya, seorang pembelajar yang terus melihat, ya, yang terus melihat kapasitas diri. Ya, ketika kita tidak bisa, ya contoh ya, saya langsung ke teknis misalkan. Ya. Kalau kita nanti ya kuliah jurusan teknik, nggak bisa kalkulus misalkan, terus saya nggak bisa gitu ya. Nah, maka mindset kita apa? Saya adalah seorang pembelajar. Gitu. Saat ini sulit, tapi ketika saya terus belajar, maka Allah akan mudahkan. Seperti itu. Nah, karena pada hakikatnya Rasulullah ya dan Nabi pertama yang diturunkan kepada Nabi pertama yang diturunkan ke bumi ya Nabi Adam adalah seorang pembelajar. Gitu ya. Seorang pembelajar yang mana kan ayat Al-Quran yang turun pertama kali ya surat Al-Iqra Al-Alaq ya Al-Alaq yang artinya apa ya segumpal darah gitu. Nah di ayat pertama itu apa Iqra ya bacalah Baca. nah jadi ya dituntut kita untuk apa membaca dituntut kita untuk belajar ya. Membaca diri ya membaca lingkungan membaca keluarga membaca masyarakat. Jadi apa? Ketika ada kesulitan, ya, saat ini sulit, tapi saya yakin saya bisa, karena saya seorang belajar. Insya Allah ketika terus konsisten, terus istiqomah belajar, apapun kesulitannya, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Itu ya. Next. Nah, gagal adalah aset. Kenapa? Jadi kalau gagal adalah aset, maka jangan gagal. Nah, kalau aset ya teman-teman, kalau di ya, perusahaan gitu ya, aset itu sesuatu yang harus dimiliki. Kalau teman-teman bisnis ya, itu harus memiliki aset. Karena aset itu bisa dijual lagi atau dimanfaatkan yang lebih produktif. Nah, gagal adalah aset artinya apa? Kita akan bisa belajar dari kegagalan. Jadi ketika mencoba gagal, nah mindsetnya apa? Itu wajar. Adalah wajar. Yang nggak wajar itu apa? Yang nggak mencoba. Maka ketika teman-teman sesuatu ya gagal, nah mindsetnya apa? Pikirnya, oh ini adalah aset. Jadi teman-teman harus lihat kemampuannya segini, berarti kurangnya ini, ya kelebihannya ini.
Nah, itu kan aset. Kita dapat data kemampuan diri. Gitu. Jadi jangan takut gagal. Seperti itu. Nah, analoginya analogi bayi ya. Ketika bayi kan ketika lahir kan nggak langsung, tapi apa? Ya berproses ya, dari nggak bisa gerak, hanya nangis, terus mulai bisa gerak, terus bisa apa ya itu ya bisa, kalau bahasa Sundanya mah apa ya, ya ngorondang lah gitu ya, atau apa ya istilahnya itu ya tangannya gitu ya kayak gitu. Nah lalu bisa mulai itu bisa berdiri ya, berdiri terus jatuh. Nah apa yang dilakukan bayi ketika jatuh? Bangkit lagi. Nah begitupun dengan kita ya. Ketika kita jatuh, ketika kita gagal, maka bangkit lagi gitu ya. Tidak peduli berapapun kegagalannya, yang terpenting ketika kita gagal kita bangkit, gitu ya. Terus bangkit, terus bangkit seperti itu. Dan setelah kita melalui kegagalan, kita evaluasi. Apa sih yang harus saya perbaiki? Misal nih, teknisnya. Misalkan gagal, nilainya tidak sesuai dengan diharapkan. Nah, mindsetnya jangan, nah jangan ngeluh. Nah, itu mindset ya. Kalau mengeluh, itu mindsetnya mindset negatif. Nah, tapi kalau mindsetnya yang positif, apa? Yes, ini adalah aset. Ya, yes, bisa melihat kemampuan saya. Berarti bisa memperbaiki apa yang kurang dari saya. Nah, itu mindset. Ya, itu yang harus dirubah. Ya, jangan aduh. Nah, ingat, ketika itu sudah menjadi kebiasaan ya, sering mengeluh, maka akan menjadi nasib. Ya pasti kebayang ya, orang yang sering mengeluh pasti nasibnya gimana? Ya tidak optimis, pesimis ya. Maka akan melakukan sesuatu tuh takut. Nah kalau takut ya nggak ada kemajuan, gitu ya. Jadi mindsetnya ketika itu ada aset, yes, itu aset, itu pembelajaran terbaik seperti itu. Jadi kegagalan adalah pembelajaran yang terbaik. Oke, next. Nah ini nih, strategi menjadi mahasiswa sukses. Kenapa saya bisa memberikan ini? Ini pengalaman dan ini yang saya rasakan selama menjadi mahasiswa. Nah, pertama apa? Pertama mindset. Nah, tadi ya kita udah bahas mindset. Mindset adalah pola pikir. Untuk ubah mindset, maka rubahlah informasi yang kita dapatkan. Rubahlah apa yang kita baca dan rubahlah lingkungan kita. Pengusaha, kenapa banyaknya pengusaha itu teman-temannya pengusaha? Nah, karena dia memilih lingkungan, gitu. Sehingga ya dengan lingkungannya dia akan terus optimis, gitu. Karena sekelilingnya adalah pengusaha. Kan ada ya hadis, kalau kamu berteman dengan tukang besi, gitu ya, maka akan diri kita atau badan kita akan bau besi. Tapi ketika kamu berteman dengan seorang penjual parfum, maka kamu akan istilahnya itu harumnya akan mendapatkan harum parfum seperti itu. Nah, itu lingkungan ya. Jadi Islam juga mengatur, gitu ya. Lingkungan itu mengatur kepada pola pikir. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah miracle ya. Apa sih miracle? Miracle itu adalah keajaiban. Nah, jadi ketika kita kuliah atau ketika apapun ya aktivitasnya, maka kita harus mendatangkan keajaiban. Siapa yang mendatangkan keajaiban? Siapa yang berhak memberikan keajaiban? Coba komen. Coba MC. Siapa yang berhak memberikan keajaiban? Oke, ada yang mau komen? Oh, Allah. Oke, Allah. Oke, Allah. Ya, Allah ya. Banyak yang jawab Allah nih, Bang. Allah ya. Luar biasa. Ya, itu ya benar. Bahwa yang berhak
melahirkan keajaiban adalah Allah. Nah, tinggal kita, pantas nggak Allah berikan keajaiban? Oke, ya. Nah, bagaimana untuk menurunkan keajaiban dari Allah? Ya, coba di next. Oke, dekat dengan Allah. Ya, hadirkan keajaiban, miracle di perkuliahanmu dengan apa? Dekat dengan Allah. Ya, caranya bagaimana, Bang, untuk dekat dengan Allah? Tunaikan syariatnya, tunaikan perintahnya, jauhi larangannya. Seperti itu. Lalu apa? Suburkan sunnah. Ya. Ketika orang lain mungkin ya di waktu jam 7 sampai jam 10 mungkin orang lain ya sedang ngerjain tugas gitu ya. Nah, teman-teman coba ya sholat duha gitu ya. Terus ketika orang lain masih terlelap tidur, coba teman-teman bangun ya di sepertiga malam, sholat tahajud, minta kepada Allah ya untuk dimudahkan kuliahnya, untuk dimudahkan cita-citanya, seperti itu. Nah, suburkan sunnah, sering bersedekah gitu ya. Terus ke orang lain ya, harus saling tolong menolong. Nah, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Gitu. Dan yang terakhir, ciptakan karya ya. Allah ya menurunkan keajaiban, menurunkan kemudahan kepada para sahabat. Karena para sahabat itu apa? Pertama, menunaikan syariat, yang kedua menyuburkan sunnah, yang ketiga mereka sedang berkarya. Apa karyanya? Dakwah Islam. Ya. Karyanya apa? Untuk apa? Untuk mengajak manusia mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Nah, sehingga Islam sampai ke Indonesia. Nah, itu adalah karya para sahabat, karya para penerus para ulama, gitu. Penerus para dai-dai yang saat ini. Nah, maka kuliah jangan hanya sekedar kuliah ya, belajar, gitu ya. Ya kalau ya, gitu ya di rumah gitu ya, katanya mau kelas gitu ya full. Nah, maka jangan hanya sekedar kuliah. Teman-teman harus punya prinsip yang memudahkan ilmu kepada saya Allah. Yang memudahkan segala urusan adalah Allah. Yang memudahkan saya untuk menggapai cita-cita adalah Allah. Maka dekatilah Allah. Ya. Dekatilah Allah. Nah, kadang, ini lupa nih, generasi muda ini lupa. Tidak dekat dengan Allah. Kuliah ya hanya sekedar kuliah. Ya. Tidak menjalankan perintah Allah. Ya. Tidak menunaikan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan tidak berkarya. Nah, maka teman-teman, untuk mendatangkan keajaiban, maka dekat dengan Allah. Oke, memiliki skill. Nah, ini nih. Ini yang sering jadi dilema oleh mahasiswa. Ketika lulus kuliah, apa skill saya? Apa kemampuan saya? Selama ini saya kuliah 4 tahun, bisa apa? Gitu. Sedangkan di luar sana, teman-teman, mau kerja, mau bangun bisnis, itu yang ditanya itu skill dulu. Gitu ya. Bayangkan ya, sudah 4 tahun kuliah, ya, nggak bolos gitu ya. Terus biayanya mahal gitu ya. Tapi ketika lulus, itu tidak memiliki skill apa-apa. Oke. Nah, maka siapin nih, teman-teman, target 4 tahun saya bisa apa? Nah, teman-teman bisa ya, memiliki skill yang sedang pelajari di kuliahnya. Ya, jurusan teknik fisika ya, di bidang fisikanya apa, yang skill apa. Nah, fokus aja satu menurut saya ya. Jangan banyak-banyak. Ya, kalau mampu banyak ya boleh, tapi biasanya kalau banyak itu nggak fokus. Ya, nggak fokus. Nah, kulitnya saja. Nah,
Ya, jadi harus fokus. Biar apa? Biar dalam. Kalau teman-teman programmer, coba memiliki skill itu. Apalagi sekarang itu kan bisnis sedang go digital, ya. Maka seorang programmer itu harus ya dibutuhkan ya saat ini. Programmer itu sangat dibutuhkan. Ya, maka memiliki skill ya sampai dalam ya. Kalau bisa ya. Nah, skill ini juga teman-teman itu harus disesuaikan dengan kebutuhan market, kebutuhan masyarakat. Punya skill yang dalam tapi tidak dibutuhkan oleh masyarakat ya percuma juga. Ya. Nah, saat ini alhamdulillah saya memiliki skill ya di bidang entrepreneurship, gitu ya, digital marketing. Juga saat ini saya bukan jurusan programmer gitu ya, tapi saya bisa memanage programmer gitu. Karena saat ini alhamdulillah bisnis saya saat ini sedang membangun bisnis yang go digital. Jadi semua transaksinya, semua bisnisnya itu di digital ya. Nah, keahlian programmer itu sangat dipentingkan. Saya rasakan gitu ya. Alhamdulillah saya punya banyak teman seorang programmer ya, dan akhirnya saya istilahnya itu ya bekerja sama dengan teman-teman saya yang jago programmer. Dan alhamdulillah insya Allah ya dalam waktu dekat insya Allah nanti akan launching perusahaannya yang BeMaster ya. Ini spoiler aja ya seperti itu. BeMaster seperti itu. Oke. Nah, itu ya. Jadi teman-teman targetkan selama kuliah itu punya skill, ya, skill yang dibutuhkan oleh masyarakat, skill yang dibutuhkan oleh market seperti itu, ya. Oh, kuliah nih di jurusan ini, tapi kayaknya nggak dibutuhin masyarakat deh. Nah, kalau misalkan udah punya gambaran itu, coba teman-teman belajar itu dibutuhkan oleh masyarakat. Ya meskipun itu tidak sesuai dengan jurusan yang teman-teman geluti atau teman-teman yang jalankan seperti itu. Coba ya, entah itu public speaking ya, entah itu yang digital marketing gitu ya, teknik fisika tapi digital marketing gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang jauh gitu ya. Nah tapi skill digital marketing itu manfaat, itu dibutuhkan seperti itu. Ya, bahkan kalau seorang ada sebuah perusahaan tanpa dapat income, tidak dapat pendapatan seperti itu. Nah, artinya apa? Digital marketing adalah yang dibutuhkan oleh market, oleh masyarakat seperti itu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini. Nah, sudah siap jadi mahasiswa sukses? Nah, oke ya. Nah, itu mungkin sharing singkatnya ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan aha moment ya dan bermanfaat untuk teman-teman. Oke, mungkin saya serahkan ke MC. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Dendi Herdiana atas materi yang telah disampaikan, sangat bermanfaat sekali dan semoga teman-teman bisa mengimplementasikannya ke dalam kehidupannya masing-masing. Alhamdulillah. Oke. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Silahkan Bang Aji. Oke, silahkan. Kayaknya masih cukup lama ya waktunya, Kang ya. Oh iya, ya. Kayaknya berapa pertanyaan ya? Kang Dendi bisa jawab berapa nih, Kang? Boleh lah, 5. Oh, 5. Oke, untuk pertanyaan dipersilakan. Oke, udah ada nih dari Kholi Syadini. Assalamualaikum Kak, saya Kholi Syadini dari Telkom University, izin bertanya. Kalau menurut Kakak, mahasiswa sukses itu mahasiswa yang bagaimana ya Kak? Terima kasih Kak. Oke. Silakan Bang, mungkin langsung dijawab aja. Oke. Tadi ya, mahasiswa sukses. Nah, tadi kan ada strateginya ya. Mahasiswa sukses itu pertama, mahasiswa yang memiliki mindset yang benar, ya. Yang kedua, mahasiswa yang mendatangkan keajaiban, ya. Dan mahasiswa yang memiliki skill. Nah, sebenarnya itu ya,
Jadi teman-teman kalau jadi mahasiswa yang sukses, nah ini ya, memiliki mindset yang benar ya. Tadi mindset yang benar itu apa? Tidak takut gagal, terus pemenang ya, memiliki jiwa pemenang, terus memiliki mental pembelajar. Nah, itu harus termiliki. Yang kedua, miracle ya. Teman-teman harus melahirkan atau mendatangkan keajaiban Allah. Kang, gimana untuk melahirkan keajaiban Allah? Maka dekatilah Allah ya. Dengan menaikkan syariatnya, dengan menyuburkan sunnahnya ya, dengan melahirkan karya. Ya. Karyanya apa? Ya, teman-teman bisa ikut lomba atau teman-teman berkontribusi ke sana dan berdampak, berimpact kepada mahasiswa yang lain atau kepada masyarakat. Wah, itu luar biasa, teman-teman. Orang tua teman-teman pasti bangga gitu ya. Teman-teman aktif di organisasi, ya. Terus memberikan impact yang yang real kepada mahasiswa atau kepada masyarakat ya. Ditambah prestasi ya, entah itu prestasi lomba maupun prestasi akademik ya. Nah, itu luar biasa gitu ya. Terus skill yang harus punya targetan skill yang dimiliki gitu ya. Nah, itu bisa disambungkan dengan jurusan ya, masyarakat. Insya Allah teman-teman akan menjadi mahasiswa yang saya bisa apa ya? Nanti dapat uang dari mana nih? Kerja atau bisnis atau apa gitu ya. Nah, tapi kalau memiliki skill, maka teman-teman bisa menjual itu, bisa berkarya dengan skill itu. Seperti itu. Nah, itu ya. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya. Semoga pertanyaannya udah terjawab ya. Iya, amin. Oke, kita melaju ke penanya selanjutnya nih. Buat teman-teman yang ingin bertanya silakan ya. Oke nih. Assalamualaikum Kak. Saya mau tanya bagaimana cara menjadi cara menjadi mahasiswa yang memiliki pola pikir yang dewasa. Oke, pola pikir yang dewasa. Nah, pertama ya, tadi untuk menjadi mahasiswa ya yang memiliki pola pikir yang dewasa, pertama teman-teman harus pilah dulu inputan kepada akal kita, ya, atau informasi yang kita dapat itu harus difilter. Nah, kalau informasi-informasi yang ya mohon maaf ya dalam tanda kutip misalkan informasi yang kekanak-kanakan gitu ya, atau informasi yang istilahnya tuh itu akan manja gitu ya. Informasi yang tepat kita menambah keilmuan ketika akan sering baca buku bisnis, buku motivasi gitu ya. Nah, saat ini saya sedang baca buku karya ini Mardigo Pak Mardigo. Nah, saya sedang membaca itu buku Tajir Melintir. Artinya apa? Dan saya harap dengan membaca buku itu merubah mindset saya untuk apa? Mindset kaya. Gitu. Mindset yang optimis untuk apa kaya? Kenapa? Kita kaya ya, kita bisa menolong orang, bisa membangun masjid, bisa membangun pesantren, ya. Artinya akan banyak kebermanfaatan. Nah, artinya apa? Saya mulai melihat atau memfilter informasi apa yang saya dapat, entah itu baca buku, dan lingkungan seperti itu. Nah, itu teman-teman nanti bisa coba baca buku-buku yang bisa merubah teman-teman menjadi lebih baik, menjadi semangat, menjadi optimis, ya. Bahkan membaca buku yang
Itu paling. Oke. Oke, Kak. Oke, teman-teman. Jadi ada pertanyaan selanjutnya ini dari Indra. Menuju kesuksesan. Wah, sangat penting ini. Sangat penting. Kenapa? Saya bisa membangun perusahaan karena relasi, teman-teman. Saya kenal dengan programmer gitu. Teman-teman yang programmer itu kan saya bisa mengajak teman-teman programmer karena relasi, karena pertemanan ya. Saya udah kenal dengan teman-teman yang jago programmer, saya ajak, ayo kita bangun bisnis, kita bangun sistem bisnis gitu yang go digital. Udah bagaimana. Nah, itu ya. Jadi relasi itu sangat penting. Kalau kita mau usaha ya, mau bisnis, contohnya ya, ini saya kenapa ngobrolin bisnis karena ya saat ini sedang tidak kali usaha kita gitu. Artinya apa? Artinya relasi itu sangat penting. Karya itu nggak bisa sendirian, ya. Perlu relasi. Ya, kalau sapu lidi ya satu lidi untuk membersihkan sampah bisa nggak? Bisa ya. Tapi apa? Mudah patah dan tidak bersih. Tapi coba kalau satu lidi itu digabungkan dengan lidi-lidi yang lain, ya, maka untuk membersihkan sampah itu akan mudah dan akan kuat. Nah, itu analogi relasi, gitu ya. Jadi semakin banyak relasi, maka karya kita akan berdampak lebih besar. Gitu. Maka penting untuk mencapai kesuksesan itu memiliki relasi. Tentu relasi yang bermanfaat, yang produktif, ya. Oke, itu mungkin. Nah, jadi itu teman-teman jawabannya. Ya. Oke. Yang pertanyaan selanjutnya, Kang, izin bertanya, Kak, untuk menjadi mahasiswa sukses itu pasti harus bisa memanage waktu dengan baik. Ya, Kalau boleh jelas. tahu cara Kakak membagi waktu tuh gimana? Oke. Nah, ya, ini juga saya sama ya, saya juga masih belajar untuk itu ya. Referensi saya manajemen itu pertama ya, itu rencanakan apa yang akan dilakukan esok hari. Ya, rencanakan ya. Detail ya, detail. Nah, saya itu merencanakannya setengah jam. Setengah jam pertama ya, dari bangun subuh apa, nah, setengah jam kedua apa gitu, sampai tidur lagi. Nah, itu coba didetailkan. Kalau bisa mah teman-teman punya ya buku harian gitu ya, buku untuk manage waktu ya. Kalau nggak juga ya di HP juga bisa kalau misalkan mampu mah gitu ya. Dan konsisten, teman-teman harus komitmen, harus sesuai apa, harus sering lihat ininya, manajemen waktunya ya. Nah, dan ketika kadang apa ya, nah teman-teman juga harus punya skala prioritas ya. Nah, skala prioritas itu penting. Nah, jadi ketika misalkan nih kita lupa merencanakan, ternyata ada agenda istilahnya tuh yang masuk ya, yang masuk tanpa kita rencanakan. Nah, lihat lagi prioritasnya gimana nih? Ini mendesak atau enggak itu? Ini bisa dinantikan atau bisa ditunda dulu, atau ini nggak bisa ditunda dulu nih. Nah, berarti kalau prioritasnya tinggi ya, maka itu yang harus dilakukan. Tapi kalau misalkan ini kayaknya bisa nanti deh dikerjainnya gitu ya. Nah, itu mungkin bisa ditunda dulu seperti itu. Nah, kadang ya saya juga ada momen-momen seperti itu ya, yang mendadak ya, yang saya lupa merencanakannya gitu. Nah, tapi kalau itu prioritasnya tinggi, maka akan saya lakukan seperti itu. Tapi kalau misalkan bisa ditunda, ya ditunda dulu. Nah, itu ya. Nah, itu mungkin pengalaman saya seperti itu.
untuk mengenai manajemen waktu. Saya juga masih belajar untuk manajemen waktu. Oke. Plan goal hariannya, ya benar. Ya, harus merencanakan goalnya apa. Hari ini saya targetnya harus apa gitu. Ada ya, saya juga punya ini teman-teman apa rekomendasi untuk membuat harian ya. Itu Sync Planner ya, Sync Planner di apa ya, di website coba syncplanner.com ya. Nah, itu di sana ada video bagaimana mengatur waktu dan ada juga bukunya. Nah, saya alhamdulillah punya bukunya. Seperti itu. Ada target harian, ada target mingguan, ada target 3 bulanan gitu ya. Seperti itu. Itu sangat bermanfaat. Nah, coba teman-teman juga mulai tuh belajar bagaimana manajemen waktu. Ya. Oke, itu. Oke. Yang pertanyaan selanjutnya, yang terakhir yang mungkin Kang. Iya, boleh. Kak, saya ingin bertanya bagaimana cara menghindari teman-teman toksik atau ya perkataan kotor Pak ya. Ya, itu kan pasti ya, saya yakin ya, kalau teman-teman terus mendengarkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang negatif, secara tidak langsung itu akan masuk ke alam bawah sadar. Nah, kalau itu bahaya nih teman-teman. Kalau masuk ke alam bawah sadar, itu akan mempengaruhi mindset kita, pola pikir kita. Maka akan secara otomatis, ya mohon maaf ya dalam tanda kutip, kita akan mengeluarkan kata itu juga. Kenapa? Karena itu masuk ke alam bawah sadar. Nah, caranya gimana? Ya, kalau teman-teman bisa bisa untuk mungkin ya, mohon maaf ya, bisa jadi teman-teman ya bisa, tapi ini ekstrimnya. Teman-teman bisa ya mungkin mulai ya menjauh mungkin ya, atau nah, kalau menurut saya harus gini nih, teman-teman harus bisa merubah lingkungan ya. Jadi jangan sampai teman-teman berubah karena lingkungan, tapi teman-teman yang bisa merubah lingkungan. Bagaimana Kang atau Bang? Nah, coba mungkin teman-teman bisa ngobrol ya baik-baik ya. Terus bisa ya istilahnya kalau dalam Islam apa sih? Dakwah gitu ya. Dakwah gitu ya. Ngobrol baik-baik gitu. Terus diberi pengertian, kalau perkataan yang kita ucapkan itu nanti akan menjadi nasib loh gitu. Kenapa? Karena itu akan menjadi habit, kebiasaan, dan itu tidak baik bagi masa depan kita gitu. Bahkan orang juga akan melihat ya apa yang kita ucapkan, apa yang kebiasaan kita. Nah, maka ayolah kita perbaiki ucapan kita, perbaiki inputan kita ya, informasi kita gitu, seperti itu. Nah, kalau menurut saya yaitu ya, pertama teman-teman bisa ya ngobrol sama teman yang ya dalam tanda kutip tadi mengeluarkan kata-kata yang ya negatif atau ya jelek seperti itu. Nah, teman-teman bisa ngobrol atau gitu ya, mungkin jumlah pertemuannya gitu atau jumlah kumpulnya ya mungkin dikurangi. Gitu. Dalam artian jangan meninggalkan ya. Kalau saran saya jangan meninggalkan ya, tapi coba kasih masukan atau sharing lah gitu seperti itu. Nah, dengan di sisi lain ya kita mulai mengurangi mungkin kumpulnya kayak gitu, tapi tetap pertemanan tetap dijalin gitu ya, sambil sedikit-sedikit di sharing ya untuk berubah seperti itu. Itu teman-teman. Alhamdulillah, terima Ya. kasih Bang Denti Herdiana atas ilmu-ilmunya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Oh ya teman-teman, jangan lupa yuk kita bersama-sama mendoakan usaha dari Bang Denti Herdiana untuk launchingnya. Semoga diberi kesuksesan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah.
Oke, teman-teman, silakan Bang Haji. Oke. Mungkin ada berapa menit lagi nih? Oh, Kahoot. Oke. Oke. Mungkin Kang Dendi Ya. takut ada kesibukan, mungkin bisa ini. Oh, Bisa, siap. ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Terus kalau mau lebih mau sharing, mau apa ya bisa hubungi saya ya, bisa ke panitia atau bisa cek Instagram saya ya, @inspirasikaula muda gitu ya. Nah, bisa DM di sana ya. Nanti kita bakal sharing ya mengenai tentang mindset, bisnis juga hayu gitu ya, atau bagaimana menjalankan perkuliahan ya, hayu juga gitu ya. Seperti itu. Insya Allah saya terbuka ya. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kang Dendi. Ya. Oke, untuk acara selanjutnya ya ini sebelum penutupan nih ya, bakal ada acara Kahoot dulu nih. Nah, Nah, sok jadi buat silahkan. teman-teman yang pengen join, boleh langsung masukkan kode yang ada di layar ini ya, teman-teman. Oh ya, dan kami akan memilih satu pemenang dari kalian. Jadi bukan 3 ya, jadi kita hanya memilih satu pemenang di antara kalian. Jadi buat kalian yang pengen join, silakan langsung masukkan kode yang tertera. Sok silahkan atuh. Ini di sini ada 104 peserta nih. Oh, orang dalam. Oh ya, sebelum acara kuis Kahootnya kita mulai, untuk mengingatkan jangan live dulu ya. Setelah doa bakal ada pengisian link. Nah, jadi yang nanya untuk e-sertifikatnya nanti gimana, Bang? Jadi buat kalian tetap stay aja sampai acara berakhir, karena di akhir acara kami akan membagikan link untuk mendapatkan sertifikat. Yep. Ada 32 nih. Sok yang belum silahkan join. Corona hoax.